topiknya apakah dia menarik atau enggak. Misalnya topiknya tentang kenaikan BBM misalnya, itu topik menarik ya. Kalau dari Advis misalnya dilihatnya dari efek kenaikan BBM terhadap eh, kesejahteraan masyarakat, misalnya begitu ya. Kalau dari AP misalnya topiknya mengenai SDM terhadap apa ya, kalau di AP itu ya misalnya terhadap elektabilitas kepala daerah misalnya, atau elektabilitas presiden, atau em, tingkat kepercayaan publik. Kalau dari KP misalnya kenaikan BBM terhadap evaluasi kebijakan mengenai Undang-Undang Nomor XX mengenai kesejahteraan masyarakat. Nah, begitu ya. Jadi topiknya kenaikan BBM, apakah itu bisa diangkat menjadi topik yang menarik untuk tesis? Ya, bisa banget ya. Dari semua prodi kayaknya bisa mengangkat BBM menjadi topik yang menarik. Gini misalnya ya, Presiden misalnya eh, apa ya, tiba-tiba apa ya, menaikkan harga BBM dalam waktu yang cepat, di hari yang sama cuma berapa jam tiba-tiba BBM naik gitu ya. Kemudian naiknya BBM oleh Presiden alasannya karena pemanfaatan subsidi BBM diterima oleh orang mampu. Alangkah baiknya apabila BBM itu dialihkan menjadi BLT, bantuan langsung tunai. Nah, apakah itu efektif atau tidak? Nah, jadi kita coba, saya sebagai dosen pembimbing, Anda sebagai yang punya judul, nanya ke saya, Pak, ini saya mau ngangkat tentang BBM nih, sebagai topik tesis. Pertanyaan saya, layakkah apabila itu diangkat oleh mahasiswa untuk tesis? Ada yang bisa jawab? Baik dari Advis AP atau Advis AP atau KP punya ide, bisa nggak bikin tesis tentang BBM, kenaikan BBM? Mangga, silakan. Tergantung datanya mungkin, Pak. Nah, gimana? Coba jelasin. Em, Bu Afifa nih dari prodi apa? Advis, Pak. Habis. Nah, kalau tentang BBM apa yang mau diangkat dari Abis? Bisa dari ini, Pak, kebijakannya, Pak. Karena eh, apakah benar, apa namanya, apakah tepat gitu menaikkan apa namanya, harga BBM di saat seperti ini. Karena kan ada pengaruh dari ini juga kalau nggak salah di mana, eh, dari perang Rusia Ukraina juga gitu ada pengaruhnya karena semua BBM jadi naik dari Shell terus apa yang warnanya hijau saya juga lupa terus ada Revo Petronas. juga ya Petronas sama Revo. Nah itu Oh, apa namanya bisa naik. dibagi gitu naik semua. Tapi waktu itu saya sempat baca berita di mana kalau Revo itu, apa namanya, harga Revo itu Vivo, ada yang Vivo. Vivo, Vivo, ya, Vivo itu lebih kecil gitu. lebih Nah, murah. ya lebih murah, tapi apa namanya dari apa namanya dari pemerintah itu malah ngasih kebijakan gitu ke mereka biar di stop aja gitu. Jadi apa ada beberapa hari langsung tidak dijual gitu. Nah, itu bisa diangkat gitu. Kenapa kok bisa apa Vivo aja bisa lebih murah gitu.
Iya, Sebetulnya iya. gitu. Jadi fenomenanya ternyata kenaikannya bukan 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 dari global, gitu ya? Artinya betul, iya. ada perusahaan yang justru bisa lebih murah, begitu ya? Betul, Pak. Ya. Jadi, apa, kalau nggak salah itu, Pertalite sama, apa, yang dijual sama Vivo itu tidak terlalu jauh gitu untuk, apa namanya, atau sama ya kalau nggak salah, tingkat apanya ya, saya lupa, pokoknya, di situ tuh di tingkat yang sama ternyata, Vivo bisa jual lebih murah gitu daripada, Pertamina. Nah, Pertamina ini, apa namanya, dari, pemerintahan kita yang, saya lupa juga, bagiannya apa, itu langsung memberikan, apa ya, istilahnya, petisi kalau misalkan, penjualan itu tuh harus di-stop gitu. Nah, itu bisa dijadikan, penelitian gitu, Pak. Karena, waktu periode di, apa, Rusia Ukraina masih panas, itu ternyata, apa namanya, eee ketika masih panas ternyata semuanya naik gitu, tidak ada pengecualian. Tapi di sini Pertamina menaikkan kembali gitu. Nah itu bisa jadi, mmm, apa, isu yang bisa digali gitu, Pak. Oke, Nah nah kalau Bu Afifah bikin, berani nggak? apa, kalau untuk, ininya karena, keidealisan itu perlu diukur juga gitu, Pak. Jadi, apa namanya, kita angkat di segi apanya gitu untuk, apa namanya, mengamankan, tesis yang akan dibuat gitu, Pak. Karena terlalu, sulit datanya untuk diungkap atau untuk maksudnya, pencarian datanya sulit dan jika itu membahayakan, untuk, diri sendiri lebih baik tidak gitu, Pak. Takut datanya kurang gitu? Lebih ke ini, Pak, bukan datanya kurang, tapi lebih ke, apa, karena itu, menyangkut instansi gitu, Pak. Lebih Sensitif? ke keamanan ininya iya, Sensitif? sensitif, Pak. Betul. Jadi takut nanti tiba-tiba didatengin preman gitu nanti Bu Afifah, kalau nulis kayak gitu. Eee eee, Berdasarkan pengalaman pribadi, Pak, saya juga pernah, research tentang, ini apa namanya, waktu itu ada bank yang tiba-tiba error bersamaan di sekitar bulan Februari, itu saya tanyain gitu, bagaimana itu mereka, menutup, info gitu. Jadi, seperti, "Oh iya, informasi ini, tidak bisa, kami buka," gitu. Jadi, kalau misalkan kita mau ngangkat, eee, topik itu harus apa, harus diperhatikan keamanan dan, perolehan datanya juga gitu, Pak. Sensitif gitu ya, nanti takutnya Betul, malah Pak. ada yang tersinggung gitu ya. Betul, Pak, karena, apa, sepengalaman saya juga memang, jika data seperti ini, apa, bahkan saya cuma, waktu itu meneliti salah satu startup retail, itu, mereka tidak ingin memberikan datanya padahal, yang saya minta itu sebenarnya lebih ke siapa yang menangani, oh di departemen ini, sudah cukup gitu. Nah, mereka juga tidak mau membuka itu gitu. Jadi lebih baik, cari yang aman-aman aja gitu untuk di-develop. Mungkin kalau untuk, apa, research pribadi itu bisa-bisa saja gitu, Pak. Kalau untuk kepentingan pribadi boleh, tapi untuk tesis jangan gitu ya. Betul, Pak, karena, apa, sulit di publikasinya gitu, Pak. Oke, jadi nggak mau ya kalau saya suruh bikin tesisnya tentang kenaikan harga BBM ya, padahal menarik. Apalagi kalau masuk ke jurnal tuh kayaknya
masih langka gitu. Bagaimana pengaruh kenaikan BBM terhadap tingkat kemiskinan? Nah, gitu ya. Karena idenya kan kata Pak Presiden bahwa serapan dari subsidi ternyata 90% diterima oleh orang mampu begitu. Apakah itu alasan yang tepat atau enggak? Nah, itu yang harus dikaji. Gitu ya. Oke, Bu Afifah, bagus sekali pendapatnya. Betul. Kalau dari sisi kebijakan publik atau administrasi publik ada yang punya pendapat, silakan. Maukah ngambil tema tesisnya tentang kenaikan BBM? Kenapa? Silakan. Bu Indah mau jawab? Eh, Mungkin ini Pak, evaluasi kebijakan kenaikan BBM terhadap sasaran pengguna. Maksudnya itu kan kenaikan BBM katanya ada sasarannya untuk misalnya masyarakat yang harusnya tadinya mendapatkan subsidi bantuan dari bensin, mending ke bantuan langsung tunai gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya dengan kenaikan BBM ini kan masyarakat yang tidak mampu pun ikut merasakan kenaikan harga gitu. Karena kalau kenaikan BBM tuh ngaruh ke faktor lainnya, misalnya kayak yang tadinya kerja di pasar gitu kan, bawa barang-barang sayuran kan segala macam butuh transportasi juga tuh Pak. Kenaikan harga BBM itu kan ngaruh kenaikan harga sayuran dan lain-lain gitu sih Pak. Bukan hanya sayuran aja, maksudnya banyak. Jadi kalau dari ranah administrasi publik misal juga bisa ke evaluasi kebijakannya itu kan masuk ke pelayanan publik juga kenaikan harga BBM gitu. Ya, ya, Iya. ya, ya, ya. Jadi sebetulnya kalau dibikin oposisinya ditolak ya. Ditolak dalam artian tidak benar bahwa kenaikan harga BBM akan meningkatkan kesejahteraan. Iya, Betul nggak? Ditolak ya. betul Pak. Berarti harusnya berbanding terbalik gitu ya. Iya, kalau menurut saya. Ya harus diteliti kayak gitu. Iya. Siapa yang jadi informannya kalau kayak gitu? Masyarakat sih Pak. Masyarakat ya. Iya. Apakah benar seminggu ini kehidupan menjadi lebih mudah? Kalau Iya. penerima BLT mungkin bisa jadi begitu ya, tapi kalau enggak mungkin enggak juga. Itu ya, itu perlu di riset ya, perlu diteliti. Dan Iya. semakin hasilnya semakin tidak sesuai dengan hipotesis, semakin menarik sebetulnya penelitian itu ya. Iya, kan semakin banyak yang dikajinya, Pak. Ya, betul. Banyak anomalinya kalau istilah risetnya ya. Oke, kebijakan publik punya pendapat? Ada yang mau neliti tentang kenaikan harga BBM, kebijakan publik? Evaluasi kebijakan. Oh, ini kebijakan publik banget nih, kayak gini nih. Kebijakan presiden nih. Kayaknya sih enggak ya. Izin Pak, Iya, iya, Bu Ervina, silakan. mungkin kemarin baru diajarin Bu Sinta ya dari cost benefit analysisnya Pak. Nah, gimana coba Kayaknya itu. ceritanya? Ya nanti dilihat apakah cost atau biaya itu dengan kebijakan ini istilahnya mungkin ada manfaatnya atau tidak untuk khususnya sih untuk masyarakat ya Pak, publik sih itu sih Pak. Kemarin baru dapat banget tuh ininya Pak. Nanti lama dulu ininya, perlu 1 tahun untuk menghitung cost benefitnya, baru nanti nulis kebijakannya 1 tahun lagi gitu ya. 2 tahun nanti bikin tesisnya. Iya sih kemarin juga saya nanya itu Pak kalau apa tenggat deadline-nya tuh untuk kan ada ex ante ex post itu loh Pak. Ya, Bisa diukur itu berapa apakah lama? saat ini udah bisa atau belum gitu loh Pak. Ya, ya. Terus Ya gimana gitu Pak. pendapatnya? Boleh nggak? Bisa Pak. Saya. Ya, dievaluasi saat sebelum bahkan sebelum kebijakan itu Bahkan sebelum kebijakan. diterbitkan juga harusnya melibatkan masyarakat ya Prof gitu. Iya, iya. Izin Pak. Oke. Ya, yang penting menurut saya sih riset tuh semuanya bisa selama ada dasar data, teori, sama kajian yang lain begitu ya. Jadi nggak berdiri sendiri begitu ya. Oke, sudah diwakili sama 3 prodi. Kemudian obtainable
Data bisa dicari datanya enggak, topik bisa dicari datanya enggak, signifikan topik memiliki arti, tujuan, manfaat, dan makna enggak, aktual atau up to date, inovatif atau originalitas topik, simple topik, konsisten topik, target temuan penelitian yang diinginkannya apa, begitu ya. Kayak gitu ya, jadi kalau misalnya ini sudah terjawab 10 poin bisa dilakukan, maka jalankan gitu ya. Kalau yang paling susah adalah bikin tesis, nunggu sempurna dulu gitu ya. Itu nggak jadi-jadi, makanya jalan aja dulu. Faktor non-teknis. Niatnya adalah ilmu dan lulus. Kemauan atau semangatnya ada, kemampuannya ada, biayanya ada, dan waktunya ada. Ini yang non-teknis ya. Kayaknya ini penting ya. Jadi kalau misalnya niatnya udah ada, tinggal dijalanin begitu ya. Kemauan atau semangatnya udah ada, tinggal dijalanin. Kemampuan pengalamannya udah ada. Jadi faktor lain dari tesis itu dikaitkan dengan membaca gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak punya ide, jalan satu-satunya membaca ya. Dan yang paling mudah untuk membuat tesis adalah kita membaca tesis sejenis sampai selesai. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Pak Untung mau bikin tesis mengenai kenaikan BBM terhadap kepuasan pelanggan, misalnya gitu ya, berarti harus dicari dulu, atau bukan harus ya, tapi enaknya dicari dulu yang tesis yang mirip gitu. Jadi ketika kita udah baca sampai selesai, kita paham ujungnya itu di mana. Kalau kita tesisnya kebijakan, misalnya kebijakan tentang BBM, evaluasi kebijakan tentang BBM, kita pernah baca sampai hasilnya, resumenya apa. Gitu. Dulu kalau kuliah, kita tidak berani target cepat lulus misalnya gitu ya. Tapi sekarang kayaknya kuliah tuh udah nggak waktunya lagi berlama-lama ya, Bapak Ibu. Dulu kalau berlama-lama tuh biasanya alasannya karena beasiswanya belum habis. Nah, gitu ya. Oh, beasiswa saya 3 tahun. Kalau saya lulus 3 tahun, saya lulus 2 tahun, sayang 1 tahun beasiswa. Nah, dulu sih biasanya gitu. Tapi nggak tahu sekarang ya. Sekarang masih nggak ya? Kalau sekarang beasiswanya menjadi target untuk penyelesaian studi, kayaknya sayang gitu ya, mendingan cepat-cepat lulus. Jadi Bapak Ibu istilahnya lebih bermanfaat di luar Unpad daripada di Unpad kalau tinggal tesis gitu. Jadi tesis segeralah diselesaikan kalau misalnya sudah saatnya. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian faktor teknik penulisan tesis adalah bagian awal, bagian utama, bagian akhir, dan daftar pustaka. Bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Jadi kontennya begitu ya. Ini juga bagian dari tesis. Oke. Tidak ada catatan kaki, di Unpad tidak ada catatan kaki. Kemudian mulai tujuan, metodologi, kesimpulan, saran, dan itu biasanya 1 paragraf. Kemudian metodologi yang paling penting Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau sekarang ada waktu silakan pelajari metodologi. Baik kuantitatif maupun kualitatif silakan dikuatkan begitu. Kemudian ini mengulangi yang minggu lalu. Apa saja yang menjadi bagian dari pendahuluan adalah latar belakang fenomena, penulis terdahulu dan teori, perumusan masalah, tujuan penelitiannya apa, kemudian secara akademik praktisnya apa. Judul ini ada kesamaan teori, publikasi. Jadi judul yang disukai, kesamaan topik, lingkupnya seperti apa. Ini tadi fenomena, teori, dan penelitian terdahulu digabung dan diiris antara karya ilmiah, publikasi, dan keinginan pembimbing. Sekuat apa pembimbing itu nanti menentukan tulisan Anda,
Pembimbing menentukan ya. Jadi kalau misalnya pembimbingnya nggak cocok dan ingin diubah, diubah saja begitu. Apakah pembimbing tidak bisa dimintai komprominya? Kalau misalnya tipenya sudah Bapak Ibu paham bahwa itu sudah betul, bisa ya silakan diajak diskusi pembimbingnya. Jadi jangan ngelapornya lama-lama begitu ya. Kuncinya jangan bikin bete aja pembimbingnya, karena kalau Bapak Ibu membuat pembimbing bete nanti susah ditemui gitu ya, susah nantinya. Jadi apa namanya, segera dipenuhi koreksiannya begitu kalau misalnya harus dikoreksi. Nah, kemudian bagaimana menemukan keunikan dari tulisannya? Bisa systematic mapping study, literature review, atau force viewer. Misalnya ini adalah alat-alat yang banyak digunakan oleh mahasiswa untuk mengetahui bahwa tulisan kita memiliki keunikan. Begitu ya. Kemudian daftar pustaka ini contoh ya, ini contoh dari si penulis ya, ini Universitas Brawijaya penulisnya. Jurnalnya minimal 5 jurnal nasional dan 3 jurnal internasional. Textbook minimal 20 textbook. Dan internet kurang dari 25% dari total sumber pustaka. Kalau sekarang kayaknya internet sudah menjadi dominasi ya, sumber dari tulisan. Apakah boleh? Ya artinya itu kita ambil jurnal tuh dari internet artikelnya gitu ya. Nah mau nggak mau kita tetap harus mengandalkan internet sekarang. Yang harus diingat adalah bahwa penelitian kuantitatif berangkat dari kekuatan teoritis dan hipotesis. Sedangkan penelitian kualitatif berangkat dari kekuatan masalah, penelitian yang unik dan aktual. Nah ini jadi pembedanya ya. Kalau dia kuantitatif, biasanya teoritis dan hipotesisnya menjadi kuat. Sedangkan kalau kualitatif, biasanya masalah di lapangan yang menjadi kuat, kemudian kita coba carikan, atau bahkan menghasilkan sebuah teori baru, keunikan dari kasus yang kita angkat. Jika masalah dan tujuan penelitian dijawab dengan data atau fakta empiris, maka kerangka dasar teori dijawab dengan metodologi penelitian. Jika masalah dan tujuan penelitian dijawab dengan bukti, maka kerangka dasar teori dengan metodologi penelitian. Teori disandingkan, dibandingkan, diperbandingkan, diperdebatkan, dan dikritisi kelebihan dan kelemahan. Nah, makanya kalau saya lebih suka kalau misalnya Bapak Ibu menulis tesis nanti, bikinlah sebuah tabel, sebuah matriks yang menggambarkan pembandingan hasil penelitian Bapak Ibu dengan penelitian yang lain. Misalnya penelitian lain posisinya diterima, Bapak Ibu ditolak misalnya kita. Atau hipotesisnya diterima, Bapak Ibu ditolak. Nah, begitu ya contohnya ya. Contoh dari tesis atau tesis atau proposisi apa hipotesis. Bab 2 kerangka konsep penelitian. Ada yang mainstream, kuantitatif, ada yang non-mainstream, kualitatif. Maksudnya gimana? Maksudnya kuantitatif itu relatif baku begitu karena dia berdasarkan teori yang kita miliki, sedangkan yang kualitatif itu biasanya tidak mainstream, biasanya judulnya unik dan menarik gitu ya. Unik dan menarik dan biasanya panjang ya, perdebatannya untuk judulnya aja panjang gitu ya. Oke. Kemudian metodologi penelitian, rangka konsep penelitian, tadi udah ya. Jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi, situs penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data dilakukan. Nanti kita bahas bab khusus tentang bab 3. Kemudian hasilnya biasanya di awal itu digambarkan gambaran umum penelitian,
fokus penelitian dan pembahasan. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ini juga kadang-kadang menjadi hal yang remeh, tapi kadang-kadang suka diabaikan oleh penulis ya. Merupakan pernyataan singkat dan akurat yang didasarkan hasil pembahasan sesuai judul penelitian. Merupakan jawaban terhadap permasalahan sedapat mungkin korespondensi sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi kalau misalnya sudah ada hasil statistika, misalnya kalau dia kuantitatif biasanya jangan dimunculkan di kesimpulannya lagi, tapi dari analisis teori yang kita gunakan. Kemudian bagian akhir adalah lampiran sebagai pendukung, misalnya undang-undang, peraturan SK Bupati, Perda, dan sebagainya. Kemudian di sini ada presentasi ya, presentasi kalau yang kualitatif dan kuantitatif misalnya pendahuluan 15%, kerangka teoritis 35%, metodologi sama 5%, hasilnya 30%, kalau yang kualitatif 40%, dan seterusnya ya. Minimal 150 halaman. Ya, ini kalau diminimalkan ternyata tesis jumlahnya 150. Asik ya, 150. Nggak begitu tebal ya. Bab 2-nya aja 30 halaman. Sisanya jadi Tapi ingat ya bahwa hasil penelitian itu yang paling dominan. Bukan bukan bab 2 atau kerangka ya. Kemudian mengembangkan persiapan ide, imajinasi dalam memulai membuat karya tesis. Tentukan program studi, siapkan daftar bacaan. Nah, ini jadi kalau sekarang belum punya bacaan, download sebanyak mungkin. Beli ke toko buku sebanyak mungkin bukunya. Kumpulin aja dulu gitu ya. Mahasiswa kan gitu, kumpulin buku. Wah, penuh ruangannya. Udah dibaca belum? Belum. Udah sibuk, Pak. Ya sih, iya memang sibuk ya jadi mahasiswa tuh ya susah ya. Isu yang mau ditulis apa? Nah, bikin list isunya apa. Masalahnya apa dan bagaimana, kemudian teori yang mendukung apa, kontribusinya apa, kayak gitu ya. Nah, coba ini nanti saya tugaskan aja lah sekalian ini ya. Ini coba nanti Anda jawab ini, tentukan program studinya apa, siapkan daftar bacaan yang akan mau dibawa apa, isu yang mau ditulis apa, masalahnya apa, tujuannya apa, dan nanti saya kasih tugas ini ya. Nanti silakan diisi ya supaya saya tahu. Buatlah roadmap debat diskursus penelitian terdahulu mengenai perkembangan konsep teori yang dipertahankan dalam tulisan sebagai konstruksi, rekonstruksi, dekonstruksi teori yang nantinya melahirkan proposisi minor dan mayor, model penelitian, theoretical model, existing model, dan recommended alternative model. Fokus penelitiannya apa? Sebagai substantif data dan informasi yang akan dikumpulkan. Metodologi yang cocok apa? Kemudian cara merumuskan judul penelitian tesis harus jelas, subjek teks dan konteksnya, apa menjelaskan tentang apa. Kemudian sedapat mungkin unik, bernuansa skeptis, ada tidak percaya pada informasi atau fenomena. Provokatif, kalau untuk jurnal, provokatif. Jadi biasanya kalau bikin jurnal nanti jangan pakai judul tesis biasanya. Kalau judul tesis tidak menarik bagi editor, gitu ya. Nanti harus lebih provokatif. Menantang, challenging. Pengaruh motivasi dan kenaikan gaji terhadap kinerja pegawai. Wah, itu nggak challenging. Ya. Motivasi dan kenaikan gaji terhadap kinerja pegawai itu semuanya udah tahu ya, nggak challenge gitu ya. Jadi apa yang membuatnya jadi challenge? Nah, itu tantangan buat Anda membuat sebuah tulisan dengan lebih menantang ya. Ringkas dan spesifik, tajam dan terfokus atau menukik dan usil. Ini bahasa Jawa ya, ngengkel. Ngengkel, agak nakal gitu ya. Nah, ini bikin tulisan dengan judul yang usil menarik ya. Kalau saya sih
suka-suka aja ya, tapi kadang-kadang kita lama nanti di debat tentang judul gitu ya. Kalau tesis amankan judul yang normatif, tapi nanti kalau di jurnal bikinlah judul yang usil begitu ya. Indonesia negara terkaya nomor 4 di dunia tahun 2045. Iya gitu. Gitu ya. Is that true? Nah gitu ya. Indonesia will become the most rich kalau the most rich, kalau kaya itu apa? The richest country, fifth country in the world in 2045. Is that true? Misalnya gitu ya, itu judul di jurnalnya gitu. Kayak gitu tuh menarik ya buat si jurnal untuk ditayangkan. Kemudian kriteria topik penelitiannya penting, cukup berarti, cukup bermanfaat, sangat mendesak untuk dikaji. Sangat mendesak untuk dikaji ya. Jadi kalau saya punya kelas di Jakarta ya, di ekonomi, Fakultas Ekonomi ya. Nah, judulnya gitu-gitu aja ya, administrasi. Pengaruh, motivasi, dan walaupun variabelnya banyak ya, motivasi, rotasi, demosi terhadap kinerja pegawai dan implikasinya terhadap loyalitas. Wah, itu kan keren ya. Motivasi, demosi, rotasi terhadap kinerja pegawai dan implikasinya terhadap loyalitas. X1, X2, X3 terhadap Y dan implikasinya terhadap Z. Itu kan topik menarik. Tapi kan itu teorinya teori lama banget gitu ya. Teori SDM-nya itu teori tahun 78 udah ada mengenai itu gitu. Kenapa nggak neliti yang lain gitu ya, yang lagi kekinian misalnya NFT, pengaruh Bitcoin. Oh, Bitcoin misalnya gitu ya. Bitcoin terhadap kepercayaan pada pemerintah. Wah, itu menarik tuh ya. Bagaimana Bitcoin mempengaruhi kepercayaan terhadap pemerintah? Bisa diteliti nggak? Bisa ya. Bagaimana pengaruh investasi emas di era investasi emas dalam meningkatkan dalam menurunkan jumlah kemiskinan masyarakat. Itu keren ya. Itu bakal dibeli sama bank syariah ya. Investasi emas menurunkan tingkat kemiskinan. Penulisan kata, membaca dulu, terangkai dengan baik, topik sudah banyak, time frame, citasi. Oh, ini saya berpromosi ya, jangan lupa mensitasi tulisan saya ya. Kalau bikin tesis nanti jangan lupa Bapak Ibu untuk mensitasi tulisan saya. Silakan cari di Google ya. Ini ada iklan. Kemudian merumuskan tujuan penelitian, ada mengenal, menafsir, dan menjelaskan. Dan seterusnya ya. Apa, mengetahui, mendeskripsikan, fenomenanya, kualitatif, dan seterusnya. Menjelaskan fenomena, eksplanatif, why, dan seterusnya. Memprediksi, meramalkan, dan mengawasi. Cara terbaik untuk belajar penelitian adalah melakukannya. Melakukan penelitian itu sendiri. Jadi apa yang harus disiapkan? Kalau dia tesisnya kuantitatif, kuasai metodologinya atau statistikanya. Kalau kualitatif, kuasai membuat analisis dari hasil wawancaranya. Gitu ya. Ini salah satu tipsnya ya. Mulai hipotesisnya apa atau proposisinya apa, kemudian sesuaikan kalau dia Bapak Ibu memilihnya kuantitatif, belajar statistika ya. Kemudian kalau dia kualitatif, membuat analisis dari hasil wawancara. Belajar statistik sekarang gampangnya minta ampun ya. Soalnya di YouTube itu dari bahkan dosen statistik saya kalah ngajarinnya sama YouTubers ya yang ada di YouTube ya, menjelaskan tentang SEM
SEM analysis. Itu saking mudahnya dipahami, kayaknya kita bisa jadi jago statistik dalam 1 hari gitu ya. Sama dengan cara menganalisis hasil wawancara, itu ada di YouTube juga, coba dipelajari tapi rekomendasi saya punyailah bukunya yang enak untuk dipelajari. Kendala, bab 3, metodologi, metode apa yang digunakan, sampelnya seberapa, apakah boleh sampelnya kurang dari 30? Kalau tesis menurut saya jangan. Tesis kalau bisa 100 ke atas begitu ya. Respondennya cocokkah informannya atau izinnya bagaimana? Nah ini kalau misalnya bisa bikin tesis di tempat kerja karena izinnya gampang, kenapa enggak begitu ya? Atau kalau misalnya punya link, manfaatkan linknya. Kira-kira respondennya siapa? Semakin respondennya penting, semakin menarik gitu. Kalau respondennya Pak Bupati misalnya, menarik sekali itu dibahas. Kalau respondennya itu Dirut atau Presiden Direktur Google Indonesia, wow, menarik banget tuh membahas tentang Google ya. Presiden Direktur informannya gitu. Kendala berikutnya variabelnya berapa dan bagaimana indikatornya. Kadang-kadang indikatornya nggak ketemu ya. Pak, saya nggak, indikatornya nggak ketemu karena temanya baru. Mengenai metaverse misalnya. Mending mau berbaur pisan, tapi begitu. Kayak kalau hai, kayak kemarin kan kata-kata fake gitu, aduh bukan aku banget, maksudnya aku kio ya apa adanya, kamu ngeliat aku jelek gue emang, maksudnya aku kayak gini ya, I know. Dia lagi curhat ya. Oke, kemudian validitasnya gimana? Kadang-kadang validitas datanya nggak diukur. Coba silakan validitasnya diukur. Caranya gimana? Banyak banget cara untuk mengukur validitas data gitu ya. Gitu. Kendala bab 1. Fenomenanya apa? Kadang-kadang kebanyakan fenomena ya. 30 paragraf. Misalnya 15 halaman, pendahuluannya misalnya 10 halaman, 7 halaman fenomena ya. Ngomongin masalah anu itu, wah, banyak banget. Terus apa yang mau dibahas di situ? Nah, itu hati-hati ya. Karena kadang-kadang kita tergoda untuk, wah ini kayaknya penting nih. Ini penting nih, penting. Ini penting, wah. Gitu ya. Kemudian, proporsi penulisan fenomena per variabel, misalnya variabelnya ada motivasi, gaji, usia, kinerja, gitu ya. Ya usahakan proporsinya 25%, 25%, 25% dari setiap variabel yang kita angkat. Gitu ya. Jadi jangan jomplang, misalnya kalau kita bahasnya tentang motivasi, gaji, usia, dan kinerja, ternyata motivasi ngomonginnya 40% gitu. Kebanyakan ya, nanti kasihan usianya terlalu sedikit. Kenapa biasanya ini kejadian? Karena referensinya banyakkan motivasi daripada usia. Kita kejadiannya. Kemudian kendala di bab 1, kualitatif, kuatkan dulu. Kebijakan publik Van Meter Van Horn, Edward Grinnell ini kayaknya kalau saya nguji di kebijakan publik, ada di tiga serangkai ini yang jadi teorinya. Sama AP juga kadang-kadang ini yang muncul gitu. Kalau yang lain boleh, yang lain jangan terpaku di tempat itu ya. Nah, kalau kebijakan publik ada implementasi, evaluasi, dan ada perumusan ya. Rekomendasi carilah jurnal aslinya. Jadi jangan jurnal A dalam B dikutip di C. Jadi dia udah 3 turunan untuk tulisannya gitu ya. Nah, jangan begitu ya. Kalau dosennya iseng biasanya nanya jurnal aslinya mana gitu. Kemudian kalau kuantitatif wajib pembuktian terhadap teori X1, X2, Y, Z. Kemudian variabel indikator dimensi dan seterusnya gitu ya. Kendala bab 2 terlalu tebal kadang-kadang ya. 30, 40, 60, 10. Cukup sesuai rumusan masalah variabel kerangka pemikiran bukan paradigma dan seterusnya. Jadi kadang-kadang kendala di bab 2 tuh semuanya dimasukkan ke dalam tulisan, hasilnya adalah Turnitinnya jadi kegedean gitu ya. Kalau nggak salah Turnitinnya harus plagias
kebolehan plagiat kesamaannya 17% kalau nggak salah ya. Nanti cek lagi kalau salah. Dan kerangka pemikiran bukan paradigma penelitian. Ini paradigma tuh kayak gini nih. X, Y, Z. X terhadap Y dan implikasinya terhadap Z. Ini namanya paradigma. Kalau kerangka pemikiran itu seperti cerita kita tapi dirangkai dalam sebuah flowchart. Tahu flowchart ya? Dari atas apa, sampai ke bawah apa, dan hasil yang ingin dicapainya apa, gitu. Gitu ya. Oke, itu sementara yang bisa saya jelaskan. Mungkin sambil diskusi atau sambil cerita pengalaman ya. Enggak, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau apapun, silakan. Enggak. Pak, untuk tugas nanti dikirim di kemana? Dikirim kemana? Kirim, ya. Boleh kirim ke ini ketua kelasnya siapa sih di sini? Ada ketua kelas gabungan 3 kelas nggak? Nggak ada, Nggak ada. Pak. Iya. Ada yang bersedia jadi ketua kelas? Ya mungkin bisa sama saya untuk mata kuliah ini. Boleh, sama Bu Afifah ya, ketua kelasnya Ya. ya. Nanti kumpulin sama Bu Afifah, kemudian email ke saya aja deh ya. Tapi yang udah dikompil ya. Baik, Pak. Jadi kolektif ya, Pak? Kolektif ya. Baik, Pak. Emailnya tuh email saya ya. Ada di chat. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Enggak ada lagi yang mau ditanyakan? Izin Pak, mau bertanya. Ya, enggak. Tadi kan kalau judul jurnal itu nggak apa-apa berbeda dengan tesis. Tapi itu nanti nggak ngaruh gitu Pak pas sidang akhirnya. Yang penting dari isi jurnalnya itu inti poin dari tesisnya gitu ya. Iya, betul. Nggak pengaruh. Bahkan kalau misalnya Bu Winda punya 4 variabel, yang dipakai di jurnal cuma 2 juga nggak apa-apa. Oh. Yang penting nama penulisnya harus ada pembimbingnya Iya, di belakang Bu Winda. iya baik. Terima kasih Pak. Ya. Enggak ada lagi? Pak, saya izin bertanya, Pak. Iya. Pak, saya sebenarnya sekarang sedang masih galau ide tesisnya, Pak. Antara yang saya tertarik atau yang datanya gampang. Ini berbeda, Pak, soalnya. Saya kan bekerjanya di Setgen, Kemenkyu, Pak. Kalau saya nggak tahu kenapa saya tertarik tentang kebijakan kemiskinan sosial gitu, Pak. Saya tertariknya di situ, tapi saya merasa ragu dengan datanya, Pak, karena kemungkinan kan agak karena beda kementerian juga gitu kan, yang nggak terkait langsung gitu di situ. Nah, jadi makanya jujur saya sampai saat ini saya juga belum menentukan Pak topik tesisnya apa jadinya gitu, karena masih galau antara dua itu Pak. Dan tadi yang tadi ada 10 tadi Bapak buat persiapan penelitian kan ada tadi yang topik yang menarik nomor 2, kalau tidak salah versi nomor 4 yang datanya gampang didapat gitu. Nah itu kalau secara prioritas mana ya Pak lebih diutamakan gitu Pak? Terima kasih Pak. Kalau pendapat pribadi saya sih yang datanya gampang. Supaya cepat selesai. Tapi kalau mau kepuasan pribadi ya itu yang satu lagi. Gitu ya. Kalau dua-duanya punya proporsi yang nggak jauh beda, menurut saya kerjakan yang datanya gampang. Dalam artian gampang, kita juga harus tahu ya bahwa kita bisa menyelesaikan tulisan itu ya. Jangan sampai udahnya kita nggak begitu suka, kita nggak tahu cara nyelesainnya. Gitu. Gimana clue-nya? Baca jurnal setipe sampai selesai. Sampai kesimpulan dan saran. Jangan cuma sampai bab 3-nya doang. Kalau perlu baca kira-kira dia analisisnya apa sih di dalam bab 4-nya. Gitu. Jangan cuma sampai bab 3 untuk UP.
Gitu, Bu Reni? Iya Menjawab? Pak, saya ya benar Pak yang mau datanya. Tapi saya juga bingung apa yang mau digali dari yang data yang ada di kantor gitu Pak. Jadi Iya. masih kalau di situ Pak masih memikirkan. Nah, itu masalah berbeda. Itu masalah yang saya sebut tadi terlalu banyak fenomena. Kalau terlalu banyak fenomena, pilih salah satu. Jadi putuskan aja dipilih, habis itu jangan lihat-lihat yang lain. Karena sekali kita nggak bisa milih, kita nggak selesai-selesai milih. Jadi nyemplung lah gitu istilahnya ya. Pokoknya kalau udah mau memutuskan tesis, pilih salah satu, kemudian hadapi konsekuensinya. Udah aja judul itu, wah judul ini lebih menarik karena lebih hits misalnya. Tapi kita udah terlanjur nulis sampai bab 2, yang ini, ya udah yang itu aja, yang kita tulis sampai bab 2 aja. Pilih tapi ya. Misalnya masalah COVID. COVID itu kan banyak yang menarik ya. Bansosnya, tingkat kemiskinannya, kemudian temuan inovasinya dan seterusnya. Nah, kalau kita membiarkan semuanya terbebas, kita nggak selesai-selesai milih. Pilih salah satu fenomena, kemudian fokus di situ. Gitu, Bu Ren. Baik, hatur nuhun Bapak. Ya, mudah-mudahan memotivasi ya. Mangga, ada yang lain? Silakan. Saya Pak, izin Pak. Mangga, Pak Egi. Izin Pak, kalau misalkan saya memang sama sih kendalanya sama Bu Reni tadi ya, memang kalau di KP. Saya udah memiliki judul ya Pak yang sudah pasti pada saat sebelum mengikuti pekan metodologi. Tapi memang masih terkait implementasi ya Pak waktu kemarin. Tetapi memang pada saat konsul di pekan metodologi dikatakan bahwa topik implementasi itu sudah terlalu banyak. Tetapi kan saya fokus pada fenomenanya ya Pak, bahwa di situ ada satu aturan namun harus diimplementasi oleh dua kewenangan daerah yang berbeda gitu. Nah, di situ. Tetapi pada saat pekan metodologi memang saya disarankan untuk ganti topik gitu Pak, karena implementasi sudah terlalu banyak. Nah, mungkin butuh saran dari Bapak apakah memang judul implementasinya diganti, tapi karena kalau misalkan kita modifikasi menjadi strategi penerapan kan sama-sama aja kayak implementasi ya Pak gitu. Nah, jadi ini juga kenapa saya belum mengerjakan tugas yang sekarang Pak, karena memang ini tugas sangat membantu saya nih untuk tesis nanti. Nah, tapi judulnya saya juga belum pasti gitu loh Pak. Jadi tapi saya sudah memiliki yang pasti, bahkan latar belakang sudah saya susun juga Pak persiapan. Tetapi pas kemarin pekan metodologi kendalanya seperti itu, bahwa ini terlalu usang katanya gitu, bahwa janganlah implementasi gitu. Tetapi kita lihat isinya memang tantangannya berat gitu, karena kewenangan SMA, SMK, SLB di provinsi, tetapi yang bukan satuan pendidikan itu harus menerapkan juga gitu Pak aturan-aturan yang tidak ada di satuan kewenangannya gitu. Begitu Pak mungkin dari saya. Oke, baik. Ya, saya paham kalau dosen KP itu tidak menginginkan implementasi itu kelihatannya lebih ke arah teori yang digunakan itu aja, Pak. Jadi kalau bisa Pak Egi jangan mencari teori implementasi, tapi jangan yang Van Meter, jangan yang Grindel, jangan yang Edward, misalnya begitu ya. Coba cari yang baru dari jurnal yang baru gitu. Ya mudah-mudahan kalau kan pilihannya kalau nggak implementasi evaluasi kan. Jadi terlalu berat evaluasi itu menurut saya. Maksudnya kita mau membantah begitu ya, artinya itu kan lumayan begitu. Tapi saya paham kalau dosen KP tidak merekomendasikan implementasi karena itu jalan paling mudah begitu ya. Tapi ya triknya adalah mencari teori yang lebih baru, Pak. Gitu. Mudah-mudahan dosen pembimbingnya membolehkan. Gitu Pak Gi ya. Baik Pak, hatur nuhun. Yang penting dikerjakan. Sedikit demi sedikit, tapi daripada diemin, mendingan ada penambahan halaman lah begitu ya. Kalau mau pakai indikator peningkatan. Mangga ada lagi Bapak Ibu? Ada unek-unek atau apa yang
Mau diceritakan boleh. Siapa tahu saya tahu jawabannya. Mencari variabel susah, Pak. Variabel susah, Bapak Ibu cari di Google, ketik variabelnya yang lagi ngetrend, SDM misalnya, Bapak Ibu mau ini habis misalnya. SDM lagi ngetrend, the most popular human resources topic. Variabelnya muncul di situ ya. Cari gitu. Misalnya begitu ya. Jadi banyak lah caranya. Yang penting targetnya cepat selesai gitu. Gitu Bapak Ibu ya. Variabel susah, indikator yang lebih kadang-kadang yang lebih tidak dipahami oleh mahasiswa adalah indikator ya atau dimensi. Baik yang kualitatif maupun kuantitatif, biasanya indikator sama dimensi itu paling penting gitu ya. Karena dia ada di dalam variabel. Nah, kenapa teori itu menjadi penting? Karena indikator apa yang kita ambil gitu. Indikatornya dari Philip Kotler di marketing dengan Hermawan Kertajaya itu beda gitu. Van Meter dengan Grindel itu beda gitu ya. Van Meter itu ada finance-nya di dalam gitu, di dalam indikatornya gitu. Nah, cocok nggak sama yang mau kita tanyain? Misalnya kita membahas tentang sosial, tapi kita ada indikator finance di dalam sosial kan agak jauh begitu ya. Jadi berarti teori itu nggak bisa digunakan. Nah, masalahnya mahasiswa itu kadang-kadang udah aja pakai halal, bisi dosennya boleh gitu. Nah, bisi dosennya boleh, nanti yang tiba-tiba penguji jadi nggak boleh gitu. Gitu ya. Jadi selain cepat selesai, mungkin ada sedikit-sedikit rasa idealis bahwa saya S2-nya di Unpad harus bagus. Dan ini adalah kenang-kenangan saya di Unpad untuk nanti ditaruh di perpustakaan Unpad sehingga dibaca oleh adik kelas. Nah, mungkin kita ada idealisnya begitu ya. Tapi cepat selesai. Selesai. Yang gitu dan cepat selesai. Begitu? Mangga, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan Bapak Ibu. Bapak mau konfirmasi untuk tugas ininya apa kan kemarin ada analisis paper yang minimal 10 itu. Terus apa state of the art dari penelitian yang akan dilakukan sama pembuatan roadmap penelitian terdahulu, terus fokus penelitiannya di mana gitu ya? Oh, ada tambahan lagi mungkin? Kayaknya itu kalau udah dijawab, kayaknya udah sangat membantu tulisannya. Jadi itu aja dulu dilengkapin ya. Oh, itu iya. akan sangat membantu nanti tesisnya Bapak Ibu. Izin Pak, berarti tugas lama dilengkapi oleh yang baru ini apa yang tadi ya? Yang lama masukin dulu deh, walaupun belum sempurna ya. Karena saya juga pengen Bapak Ibu jawab yang ini nih. Yang ini nih penting ya. Ini nih. Nah, yang kemarin selesai nggak selesai kumpulin aja. Kemudian Bapak Ibu yang buat minggu depan jawab yang gini. Tentukan program studi, siapkan daftar bacaan, tulis judul bacaannya Bapak Ibu. Kemudian pilih isu yang mau ditulis, masalah apa dan bagaimana, tujuan manfaat. Kemudian tulis teorinya. Gitu ya. Ini slide-nya saya bagikan aja lah. Kalau enggak nanti saya
Saya masukin ke YouTube ya kalau mau dengerin lagi ya. Ini teh ada di Mangga kalau ada yang mau ditanyakan, ini saya share bahannya. Bisa mau dibaca ya. Pak, ini confirm aja Pak. Berarti tugasnya yang terakhir tadi Bapak sampaikan ya? Ya. Yang judul, kemudian tentukan program studi, Ya. kemudian data bacaan, isu yang mau ditulis, masalahnya apa dan bagaimana, kemudian teori-teori pendukung. Gitu ya Pak? Ya, betul Pak. Oke. Betul. Yang Selembar sebelumnya aja. tetap kita turun ya, tetap kita kirim Yang ya. minggu lalu tetap dikumpulin ya Pak? PDF Walaupun Bapak atau belum selesai. Atau apa Pak? Formatnya PDF atau Boleh PowerPoint? PDF kirim ke Bu Afifah ya. Ya, Nanti oke. Bu Afifah mengcompile semuanya kirim ke saya. Siap. Jadi email saya nggak kepenuhan tugas begitu ya. Siap. Nah, bahan silakan lihat di PT, saya udah share ya. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada mungkin cukup ya Bapak Ibu. Semoga Terima kasih Pak. sehat selalu, sama-sama. Ketemu lagi insya Allah minggu depan ya. Terima kasih, jangan lupa tugasnya dikumpulin karena menentukan 30% nilai Bapak Ibu dari saya ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ya. Waalaikumsalam. Terima Saya kasih tutup Pak. ya. Terima kasih Pak.